Suga tuh TV berawal dari mimpi, tersengat mesti mulai dari tepi. Suga tuh TV langkah kecil dari cerita, marahnya berita. Alright guys, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi kita di Sugatu TV, susah gampang, tetap usaha. Nah, pada video kali ini kita masih ngomong tentang perhotelan juga. Jadi gak usah khawatir, kita masih banyak hal yang kita bisa diskusikan tentang dunia perhotelan. Walaupun ya, informasi yang disampaikan mungkin ya agak berbeda antara hotel yang satu antara hotel yang lain, karena masing-masing punya SOP lah istilahnya, standar operasional prosedur masing-masing. Nah, kalau kemarin kita sudah ngomongin tentang bagaimana resepsionis ngendal tamu check-in dengan status tamu sudah memiliki bookingan atau check-in guest with reservation. Nah, video kali ini kita akan ngomongin tentang bagaimana sih caranya seorang resepsionis menangani tamu check-in tetapi belum memiliki bookingan. Prosedurnya masih sama. Jadi prosedurnya secara umum kalau kita ngomongin yang walk-in sama reservation, bedanya apa? Nah, kalau kita ngomongin dengan reservation kemarin ya, kalau kita lihat reservation itu pertama meminta booking confirmation, kemudian kita minta ID, memastikan booking confirmation sama dengan ID-nya dan sama dengan bookingan yang ada di hotel, tanggalnya benar gitu kan, bukan check-in tanggal 1 tapi tamunya datang tanggal 30 misalnya, kan lebih awal datang gitu atau lebih ke belakang, jadi biar match antara tanggal di booking confirmation sama bookingan yang ada di hotel. Kemudian ada ID, kemudian ada confirmation atau reconfirm bookingan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada proses registration, kemudian ada final check tentang registration form. Kemudian ada berikutnya adalah meminta garansi atau deposit atau pembayaran. Dan ada orientation juga. Orientation itu menjelaskan form, menjelaskan kunci, menjelaskan breakfast dan lain sebagainya, dan beberapa hal yang tamu perlukan termasuk upselling. Setelah itu tamunya gak ada pertanyaan, dipersilahkan untuk ke kamar dengan diantar oleh bellboy. Itu aja. Nah, kalau ngomongin tentang tamu walk-in, yang pertama tamu itu datang tanpa memiliki bookingan. Nah, yang akan kita persiapkan adalah karena tamu itu nggak punya bookingan, kita ngecek ada ketersediaan kamar nggak, kamar apa saja yang tersedia, status kamarnya apa, status kamarnya sudah bersih atau masih kotor. Kemudian sisi lain yang perlu kita cari informasinya atau confirm ke tamunya adalah apa yang tamu pengen, tipe bed apa, ya kan, kemudian pemandangannya kemana, berapa malam, untuk berapa orang, ada special request nggak, gitu misalnya. Setelah itu kita cek ketersediaan kamar seperti yang disampaikan di awal. Setelah kita cek, kita confirm ke tamunya apa saja yang ada kamarnya sehingga tamunya bisa memilih sesuai dengan budgetnya gitu. Kemudian setelah tamunya memilih, kita confirm sekali lagi pilihan tamunya dan harganya. Kalau tamunya udah oke, udah deal gitu misalnya, ya udah kita proses registrationnya, kita minta pembayarannya atau garansi atau jaminannya atau depositnya. Setelah itu kita sekalian registrasi, berarti kita ngomongin tentang ID tamunya, detail pribadi tamunya. Kita minta ID lagi ke tamunya. Kemudian setelah kita dapat ID, kita ingatkan kembali karena tamu udah memilih, memastikan sekali lagi benar-benar periode of stay-nya, detail tamunya lah ya, nama, period of stay, dengan berapa orang dia akan menginap, include breakfast atau enggak, kemudian special instruction, harganya kamar berapa, totalnya berapa, seperti itu, sehingga tamunya sebelum registrasi tidak merasa terjebak. Nah, ketika tamunya udah oke, registration dilakukan. Registration berjalan sama kayak di proses reservation guest check-in sebelumnya. Kita final check, udah komplit, kita serahkan lagi, ada breakfast coupon, ada guest card, ada kunci dan sebagainya. Setelah itu ada short orientation, kita minta deposit. Kalau di awal tamunya belum ngasih, kita remind di sini lagi. Setelah itu kita baru diantar ke kamar. Jadi proses minta deposit itu nggak harus di awal, nggak harus terakhir, nggak harus di tengah-tengah. Jadi biasanya ketika pada saat confirmation itulah yang disebutkan pembayaran atau jaminan yang akan diperlukan oleh hotel dari tamunya. Mau ngasih dalam bentuk cash atau credit card. Nah, ketika tamunya pada saat kita tawarin langsung bisa menjawab, misalnya I will put in cash, I will put by credit card. Kita minta, may I have the cash I count for you, atau may I have the credit card.
Setelah itu baru proses, kita kembalikan lagi. Kalau credit card kembalikan, kalau cash kita keep, kita posting di sistem. Tapi ada beberapa hotel yang nge-keep kayak gitu. Nah, kita lanjut saja, contohnya gimana nih ya. Jadi ceritanya tamu datang ke lobby, greeting masih tetap, good morning, welcome to Eldora Boutique Resort, I'm Hardy, the reception, how may I assist you? I would like to check in please. Gitu tamunya, kita tanya, do you have any reservation before? No, itu misal tamunya. Alright, so may I have your name please sir? Jawab Mr. Jeremy gitu misalnya. Well Mr. Jeremy, if you don't mind, kita confirm keinginan tamunya karena dia belum punya bookingan. So what type of bed do you like? For how many night and how many person with you? Ini bisa ditanyakan sekalian atau bisa ditanyakan bertahap sehingga tamunya jawab bertahap. Kenapa saya memilih what type of bed? Tapi ada sih beberapa yang menyarankan what type of room do you like? Menanyakan jenis kamar apa yang tamu pengen. Kalau saya mikirnya adalah ketika kita nanya what type of room do you like? Tamu belum tahu kamar apa saja sih yang ada di hotel. Nah, kita sebagai resepsionis yang lebih tahu kamar apa saja yang dimiliki oleh hotel itu. Ya walaupun sekarang zaman udah maju, ada internet, tamu bisa cari-cari, bisa searching, gak masalah. Tapi kalau untuk mempersingkat waktu biasanya adalah what type of bed do you like? Nah, tamunya minta double bed misalnya, I would like to double bed. Kita udah dapat double bed, simpan dulu. Kemudian how many night do you plan to stay with us? Gitu. Kita lihat period of stay-nya. Kemudian ketiga, for how many person do you like? Do you have any special instruction? Atau do you have any special request? Dengan modal 4 hal ini, kita bisa cari ketersediaan kamarnya. Kita misalnya, please wait moment Mr. Jeremy, I will double check the availability for you. Nah, pada saat kita ngecek, kita lebih berfokus di sini kamar apa aja yang kita punya. Akan berbeda ketika kita tanya, what type of room do you like? Tamunya pasti akan nanya, what type of room do you have? Nah, kita menjelaskan sekarang, we have blah, we have deluxe, we have superior, we have suite, dan lain sebagainya, we have pool, facing the bed, dan lain sebagainya. Nah, simpelnya ketika tamunya, versi saya nih ya, baru pendapat saya, ketika tamunya menginformasikan kita apa bed yang mau dia dapatkan di kamar tersebut, kemudian period of stay dan berapa orang jumlahnya, kita langsung tahu, memfokuskan pencarian kita pada keinginan tamu. Ketika dapat, kita informasikan ke tamunya. Well, Mr. Jeremy, thank you for waiting. So I got the information and good news for you, gitu misalnya. I got the good news for you. The room with double bed for 2 person that include the breakfast is available. We have some type of room that we would like to offer to you. The first we have suite. The price is misalnya berapa? $700 include the breakfast for 1 night. Itu misalnya. Include tax and service. And also the other one is deluxe room with facing to the pool. And also the price is around $300 per room per night, include the breakfast for 2 people. And the last one we have superior. The superior will be facing to the garden, and also the price is around $200 per room per night, including the breakfast for 2 person. Which one do you like, Mr. Jeremy? Langsung kita fokus. Tamunya pilih mana? 1, 2, atau 3. Tamunya menentukan pilihan, kita confirmation. Misalnya dia milih, alright, I'll choose the suite then. Certainly, Mr. Jeremy. So you choose the suite room. The price is $700 per room per night, including the breakfast for 2 people. So you will be take that room. Is that right? Yes, that's right. Gitu misalnya. Ketika tamunya bilang, yeah, that's right. Berarti kita langsung proses registration. If you don't mind, may I have your ID please? Kita dapatkan ID tamunya. Setelah kita dapatkan ID tamunya, kita langsung cek registrationnya, kita minta dilengkapi, kemudian kita minta paymentnya. If you don't mind, would you like to process the payment please? The total for 3 night is around this amount, gitu misalnya. Ketika diproses semuanya, berikan kopiannya ke tamunya, berarti resepsionis aman pada tahap ini. Berikutnya, registration dilakukan oleh tamunya, form-form disiapkan, sama kayak registrasi terakhir-terakhir, dan kita cek, oh sudah selesai tamunya. Have you finished Mr. Jeremy? Yes, misalnya. Alright, so Mr. Jeremy, let me check the registration form please. Dicek. Oh sudah lengkap,
Thank you for completing the registration, and here you are. The breakfast for 2 people start from 6:30 until 7:30 in the morning, gitu misalnya. In our restaurant located next to the lobby, just go straight on the left hand side. And for the information, we have the special performance tonight in our restaurant, which is the live acoustic music while you enjoying your dinner. It's only around $100 per person. If you don't mind, they will be good for you. Can join this event. Would you like to join with us? Atau should I book the table for you? Tamunya bisa jawab yes, bisa jawab no, seperti biasa ya. Jangan resepsionis tidak terlalu ambil hati tentang itu. Kalau no ya udah, alright, that's fine. Maybe next event you will be join with us. Atau kalau tamunya booking ya udah kita boarded. Certainly, Mr. Jeremy, I will prepare the ticket for you. Itu contohnya. Nah, setelah selesai, upselling sudah, registration sudah complete. Sekarang kita pastikan tamunya mau ke kamar atau enggak. Well, Mr. Smith, thank you for Mr. Smith ya. Well, Mr. Jeremy, the registration is done, and are you ready to go to your room? Yes, I'm ready, gitu misalnya. Kalau tamunya ada pertanyaan, di saat inilah akan ditanyakan oleh tamunya. Ketika tamunya bilang udah ready, kita panggil bellboy. Bellboy please, kita panggil, kita perkenalkan. Bellboy, kemudian bellboy kita perkenalkan ke tamunya. Nah, setelah itu kita sampaikan farewelling ke tamunya. Well, Mr. Jeremy, thank you for choosing our hotel. We hope you enjoy stay with us. And also, if you need any further assistance, just don't be hesitate to contact us by dial our magic number 0, and we'll be ready to help you then. Alright, that's all. So, enjoy your day. Have a good time. Bye-bye. Nah, seperti itu tahapannya. Oke, masih sama kan bagaimana kita menangani tamu yang check-in dengan reservation sama tamu yang check-in tanpa reservation atau kita sebut walk-in. Sama saja, yang membedakan adalah bagaimana dealing kita di awal. Dealing kita mendapatkan apa yang tamu perlukan, kamar tamu yang diperlukan misalnya tipe bednya apa, pembayaran enggak ya, tipe bednya dulu, kemudian untuk berapa orang, berapa lama stay-nya, special request. Udah seperti itu aja. Ya kan? Nah, kadang ada tawar-menawar nih. Tawar-menawar tentang harga. Biasanya ada 2 opsi. Opsinya itu dengan breakfast atau tanpa breakfast. Dan sisanya ditentukan berdasarkan kondisi. Bisa kadang resepsionis harus memberikan diskon karena tamunya ngotot mau diskon, misalnya special offer. Ya udah, resepsionis sesuai kapasitasnya berapa persen. Kalau nggak bisa ya udah ragu, tanya ke supervisor atau manajer. Tergantung tamunya ya. Kalau tamunya udah insist, ngotot, ya udah kita coba fasilitasi. Nah, demikian dulu untuk proses bagaimana kita menangani tamu check-in dengan walk-in, atau tamu tanpa bookingan, atau tanpa pesanan kamar. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Ketika ada kendala, jangan lupa bisa kita sharing di sini, by comment. Dan segitu dulu. Semoga tetap sehat selalu, berbahagia. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tentunya tetap di Sugatu TV. Susah gampang, tetap usaha. Sugatu TV berawal dari mimpi, terus mesti mulai dari tepi. Sugatu TV